Assalamualaikum Pak Muklis, nama saya Muhammad Saif Fawasakir. Saya dari kelas 2B. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Musa dilahirkan di Mesir dan diperintah oleh seorang raja yang bernama Fir'aun yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Pada suatu hari, peramal Fir'aun mengatakan bahwa ada bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Lalu Fir'aun memerintahkan bayi laki-laki dari Bani Israel yang baru lahir harus segera dibunuh. Yokabat akhirnya melahirkan Nabi Musa alaihi wasallam. Allah memerintahkan Yokabat untuk menaruh Nabi Musa di keranjang dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Keranjang tersebut tersangkut di akar pohon dekat istana Fir'aun. Aisyah istri Fir'aun pun menemukan keranjang yang berisi bayi tersebut. Aisyah lalu merawatnya, tetapi tidak ada ibu asuh untuk Musa. Dari sekian banyak wanita, Nabi Musa tidak mau menyusu para wanita-wanita tersebut. Yokabat pun menawarkan diri untuk menjadi ibu asuh Nabi Musa. Nabi Musa mau menyusu kepada Yokabat. Pada suatu hari, Fir'aun menggendong Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun menarik jenggot Fir'aun sampai berdarah. Fir'aun pun marah dan memerintahkan untuk bayi itu segera dibunuh. Tapi Aisyah melarangnya karena Musa hanyalah bayi yang suka bermain-main. Fir'aun pun tidak percaya. Aisyah membuktikannya dan Aisyah memanggil pengawalnya untuk mengambil sepotong roti dan batu bara api yang panas. Nabi Musa mengambil batu bara api yang panas dan memasukkannya ke mulutnya. Dan Fir'aun percaya kalau Musa hanyalah bayi yang suka bermain-main. Saat dewasa, Musa melihat kaum Bani Israel dan orang Kipti sedang berkelahi. Lalu Musa memukul kepala orang Kipti dan orang Kipti tersebut meninggal dunia. Musa meminta maaf kepada Allah karena Musa tidak bermaksud membunuh orang Kipti tersebut. Fir'aun menyadari kalau Musa membunuh orang Kipti. Lalu Fir'aun ingin membunuh Musa. Musa pun lari ke kota Madyan. Di sana Musa melihat dua wanita yang sedang berebut air untuk kambingnya. Nabi Musa membantu dua wanita itu berebut air, dan dua wanita itu memberitahunya kepada ayahnya. Dan ayahnya adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya. Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Ia diperintah Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun.
Nabi Musa berangkat ditemani oleh Nabi Harun. Musa mengatakan kalau Fir'aun harus menyembah Allah, tapi Fir'aun menolak dan menertawakannya. Nabi Musa pun mukjizat, yaitu tongkat yang dilempar menjadi ular dan tangan yang bercahaya. Fir'aun berkata kalau Musa itu tukang sihir. Fir'aun pun memanggil tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa. Tukang sihir Fir'aun melempar tali dan menjadi ular kecil-kecil. Dan Nabi Musa melempar tongkatnya dan menjadi ular yang besar. Lalu ular tersebut memakan ular yang kecil itu. Lalu tukang sihir tersebut tunduk kepada Musa, dan Fir'aun memerintahkan untuk segera membunuh Musa. Musa dan mengikutnya lari dan sampai di pinggir Laut Merah. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut, dan terbelahlah laut menjadi dua. Dan Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi laut itu. Dan saat Fir'aun berada di tengah laut, Nabi Musa memukul tongkatnya kembali dan laut menjadi satu kembali. Dan Fir'aun dan bala tentaranya pun tenggelam. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.